Welcome to Love Unlock. Di Love Unlock pastinya kita akan membahas mengenai masalah lagi happening. Tentang cinta, tentang kehidupan, relationship. Kenapa sih Om? Kayak mandangnya gitu banget sih Om. Lucu banget outfitnya. Kan, gemes kan. Kayak adul. Kok adul? Lucu, Oh, adul lucu, adul lucu. Adul lucu. Nah itu kan sebuah pekerjaan ya, berarti dia kan sebagai apa namanya pelawak. Pelawak. Kemarin gue lagi nyari pekerjaan. Jadi apa? Nyari pekerjaan aja. Oh, nyari pekerjaan. Lu kenapa nge-cut gue sih? Iya nyari pekerjaan. Ada bang nemu sewa pacar. Cewek-cewek kesepian, cowok-cowok kesepian gitu. Menurut lo demand-nya banyak Mungkin. untuk mempunyai teman secara online gitu. Mungkin. Oh. Atau mungkin gak punya waktu untuk ketemu. Oh Jadi ya yang kayak, bisa iya sih, kan? bisa Atau sih. merantau. Tapi bisa juga karena kebutuhan. Misal kayak gue perlu pergi ke kondangan, masa gue sendiri kan gak mungkin cewek secantik gue ini pergi sendiri kan. Gue butuh temen yang bisa menemani gue gitu. Mungkin bisa jadi pacar sewaan gue ya kan. Iya bener. Doi sewaan gue. Kalau gimana? Doi sewaan gue. Doi sewaan lo. Iya. Atau lu yang disewa? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Iya. Takut. Terus. Sebenarnya ini jasanya tuh udah dari dulu, nggak baru. Bohong, maksudnya Iya, dari dari dulu. dulu. Iya, baru tapi awalnya tuh pencetusnya di Jepang. Oh jadi Jepang. Iya, dari tahun 90-an. Oh jadi inspirasinya diambil dari Jepang. Itu ngetrennya tuh dulu di Jepang nih, baca Neng. Sudah 30 tahun, ini perusahaan pertama penyedia layanan sewa orang termasuk pacar. Wow, Diketahui, keren ya. Jepang telah lama membuat solusi untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berteman, memiliki ikatan keluarga yang toksik atau hanya untuk menemani kesendirian. Tuh kan, lo kan udahlah emang gak susah punya temen, toksik, ya kan kesendirian. Udahlah pas banget untuk menggunakan jasa ini. Wah, ini emang gue banget. Iya kan, lo banget. Kalau misalnya tadi di Jepang, di Korea juga ada. Oh, Setahu iya. gue nih ya namanya Rent an Oppa or Uni gitu. Jadi buat wisatawan nih yang lagi misalnya liburan gitu ke Korea. Sekali lagi dong. Rent apa? Rental an Oppa or Uni. Itu bisa ya dia. Bisa dia. Rent an Oppa or Uni gitu kan. Jadi misalnya lo lagi mau liburan gitu ke Korea kan. Tapi lo nggak tahu tempat turis-turis yang oke gitu kemana. Ya udah lo bisa rental an Oppa or Uni gitu. Lo ajak nongkrong ke Bener, tempat-tempat favoritnya orang lokal. Oh, jadi Lo nggak percaya? Nggak percaya gue. Lo nggak percaya? Nggak percaya Gue gue. punya buktinya, nih fotonya. Percaya gue sekarang. No pic hoax tuh. Kopi kok, nongkrong. Nongkrong di coffee shop tuh. Jalan-jalan berdua sama bestie. Terus biar tambah ramai bisa tambah tuh satu opa. Gitu ya. Bisa pilih juga mau opa yang mana. Nah ini dia. Dari Madura tuh ya. Nih, tambah. Nah kalau di Cina gimana? Ada tuh bahkan pacar sewaan bisa dibayar dari jutaan hingga ratusan juta per hari. Serius? Pacar sewaan yang berusia sekitar 20 tahunan, berpendidikan dan menarik bisa minta bayaran mulai dari 5,8 juta hingga 113 juta per hari selama periode festival liburan. Gue mau tahu sih, ada nggak sih? Ada, gue punya temen. Serius lu bro? Iya dia kerjanya Nggak, sebagai... maksudnya serius lu punya temen? Gue punya temen. Serius ya sih? Iya serius, gue tuh punya temen yang jadi talent gitu loh di jasa penyewaan pacar. Panggil dong. Panggil ini dia. Please welcome Jeremy dan juga Kathleen. Halo. Berarti Kathleen Jeremy. Salah dong. Tadi namanya siapa? Jeremy. Oh bukan, maksudnya nama anak-anak kita nanti. Gitu kan, bisa gitu. Kalau gue ngomong ke Kathleen, apa nggak dipenjarain nih gue kan, ya kan? Silakan duduk. Iya duduk. Aduh. Tapi bener kan tadi dia nggak salah ngomong, sebetulnya talent. Iya benar. Talent. Talent atau doi biasanya. Talent atau doi. Yo. Ini sebenarnya gimana sih rules-nya atau kayak terms and condition-nya kalau mau pinjem atau sewa kalian as a doi gitu? Nah kalau untuk online mungkin tinggal chat ke admin ya. Oh ada adminnya? Iya ada adminnya. Itu pembagiannya langsung dibagi dari admin apa yang kayak? Iya. Dari admin sih. Semua dari admin. Itu kalau online. Iya kalau online. Kalau offline-nya kalian langsung yang menerima atau? Biasa ditanyain dulu mau terima atau enggak gitu. Oh. Jadi tetap ada persetujuan dari kitanya ya? Iya benar. Oh gitu. Kita bisa lihat yang mau nyewa dulu? Gak bisa. Oh jadi random pick gitu? Random.
Oh misalnya gue pengen nyewa doi untuk hari Sabtu kondangan, itu random pick aja gitu dari adminnya? Adminnya biasanya ngasih pilihan siapa Kita aja yang bisa ready. milih, merekanya nggak bisa tahu muka kita Iya. gimana. Oh gitu, oh kalian nih nggak tahu. Iya, kita yang nggak tahu. Kalau Catherine lagi kerja gitu, terus yang kayak ada hal creepy apa sih yang cowok-cowok itu bisa lakukan? Atau mungkin dari Jeremy juga punya cerita yang kayak hal menyeramkan yang kayak, aduh sorry kita nggak gitu-gitu yang kayak gitu, ada nggak? Sebenarnya sih ada batasan-batasannya ya. Oke, tertulis ya di Iya. Oke. Jadi sebelum kliennya order, udah dikasih tahu dulu rules-nya apa aja, terms and condition-nya apa aja yang boleh dan yang nggak boleh. Gitu sih. Yang nggak boleh apa? Itu kayak pelukan ya? Iya betul. Pelukan. Kayak Terus pokoknya yang boleh tuh kayak cuman pegangan tangan, elus kepala mungkin boleh dan senderan juga boleh. Oh, Lain dari itu nggak boleh. oh gitu. Oke, Iya. ada batasan-batasannya. Oke. Tapi kamu sendiri udah mengikuti jasa sewa doi ini udah berapa lama? 2-3 bulan sih. Oh baru. Iya, baru. Kalau Jeremy? Kalau aku lebih lama mungkin 6 bulanan sih. Oh udah 6 bulan. Iya. Udah punya berapa kenalan? Kenalan lumayan banyak sih. Soalnya emang lumayan banyak juga yang nge-order. Oh gitu. Jeremy juga udah punya banyak kenalan berarti ya? Iya. Karena kan udah lebih lama dari Kathleen. Kalau kalian udah kenal gitu bisa nggak sih yang kayak boleh nggak sih gue langsung order ke elunya aja Iya, gitu? direct gitu, direct. Iya, direct gitu. Apa nggak boleh dari Sebenarnya nggak boleh, cuma emang banyak yang permintaan di luar pinjam doi juga banyak. Cuma emang kita kan juga udah ada tanda tangan kontrak dan segala macam. sama manajemen gitu Iya, ya? jadi nggak bisa. Kita profesional lah ya. Nah kalau untuk berpergian nih lebih sering nemenin kemana sih kalian bisa disewa tuh ke acara keluarga kah atau ngedate berdua kah atau yang kayak apa? Pergi kondangan, nonton bioskop atau apa? Kalau aku pribadi sih kayak time zone, terus juga kondangan juga pernah gitu, ya nonton bioskop juga. Oh jadi mungkin mau pengen main basket di time zone gitu ya, atau mau Mungkin. ngedance gitu perlu temen kan? Iya, Foto gitu. bareng juga. Foto boleh. box, oh Iya, foto box. gitu. Kalau Jeremy gimana? Ya paling kurang lebih sama sih kayak kafe atau mall atau segala macam. Cuma kadang ada juga yang minta ditemenin ke kondangan, itu yang lebih mungkin bisa kenal ke temen-temennya juga gitu-gitu Iya. sih. Nah pertanyaan gue nih, ini pertanyaan gue. Nih kan, lo pergi kondangan nih dong. Gue sama lo nih misalnya, tak ketemu sama Marlo. Hei Marlo, hei ini kenalin. Nah gue ngenalin lo sebagai apa? Ini doi sewaan gue. Ya nggak, atau pacar apa? gue dong. Apa gimana? Itu boleh kan kita ngomong ini Iya, pacar boleh, gue. pacar. Oh boleh, gue mengenalkan lo. Ini pacar gue gitu Iya. boleh. Emang kayak gitu. Biasanya kalau ketemu sama teman-temannya biasa udah dikasih briefingan. Jadi ada kita kenal berapa lama, Oh Terus, biar nggak kelihatan pura-pura. biar kelihatan nggak pura-pura. Terus kayak kita kenal dari mana, terus kerjanya apa, pokoknya dibuat seakan-akan kita udah pacaran lama sih. Oh gitu. Oh, terus kalau misalnya Jeremy lupa gitu kayak, aduh gue lupa lagi. Kamu jadi sayang gitu bisa. bener. Oh memang kayak gitu. Bisa kayak gitu. Salah gue Tapi nih. nih ya, selama lo ketemu sama kenalan lo gitu, ada yang sampai bikin nyaman nggak? Aku pribadi ya, kalau buat nyaman pasti ada. Pasti baper-baper gitu Iya, ya. baper-baper kecil gitu. Cuman ya balik lagi karena kan kita kerjaan juga, jadi balik ke kerjaan juga sih. Kalau Jeremy? Kalau aku sih pasti ada lah rasa-rasa flirting kayak gitu pasti ada. Cuma beda ya klien sama yang beneran kita suka dan gimana. Beda sih rasanya. Tapi kayaknya gue nggak cocok deh kalau jadi talent pacar sewaan. Kenapa tuh? Kan kalau orang mah cantik gitu ya, ngegodain. Kalau gue bisanya cuma kayak jalan-jalan ke Bekasi gitu. Kan kayak drop ya sih. Ya kan kayak cowok juga kayak dia apaan sih, males Dedi gitu. Takutnya kayak orang nih kayak gini. Nih sayang makanannya, kalau gue gini jalan-jalan ke Bekasi. Kamu mau makan gak sih gitu kan? Ya nggak? Bener gak? Drop. Kayak gue gak bisa deh. Warna drop. Popeye makan bayam. Cakep. Bisa diem. Nah dari macam-macam customer nih, ada nggak kalian pengalaman yang mungkin lucu atau kalian bisa ingat gitu sampai lama banget gitu? Kalau aku pribadi mungkin kayak lebih bener-bener pacaran aja sih, foto box bareng, terus swap-swapan gitu. Oh itu.
Tapi kan tadi kan pas yang ke kondangan paling cuma dikenalin sama temennya doang dong. Pernah nggak ada yang sampai dikenalin gitu ke orang tuanya? Kayak mama, pa ini pacar aku. Sampai sejauh ini aku sih nggak ada ya. Oh belum ya? Belum ada. Aku tuh belum ada. Belum ada ya? Ya gimana ya kalau gue terus dikenalin ke orang tuanya? Lu orang doyan bet ngayal ya? Semuanya dihayal ya sama dia ya? Kayak gue tuh mikir gitu loh. Benar. Nah kalau kalian tapi di kehidupan aslinya kalian tuh jomblo atau punya pacar? Dari aku sendiri aku single. Oh single. Jeremy? Sama single sih. Oh sama-sama single. Tapi kira-kira kalau nonton meme apa ya? Kalau kalian nanti suatu saat punya pacar, kira-kira pacar kalian mengizinkan nggak untuk kalian melakukan hal ini? Sepertinya enggak sih ya. Tapi kan profesional aja. Iya. Kayak gue, misalnya acting, Dia pelukan lagi. apa gitu biasa aja pasangan gue. Mungkin dikasih pengertian kali ya. Mungkin. Iya. Atau yang kayak ikut aja. Iya bertiga, jatuhnya bertiga. Lah jatuhnya kan nemenin ini pacar kerja. Bener sih. Suportif, pacar suportif kayak aku nemenin kamu kerja aja gandengan. Iya, Dempet lagi. Bener sih, Siapa udah tahu. Tapi di setiap talent, price listnya beda-beda atau sama rata? Semua sih sama rata sih. Semua sama rata ya? Iya, semua. Oh, berapa sih price listnya? Ya mungkin kalau untuk yang offline 5 jam itu 300.000, tapi kalau yang paling murahnya di online tuh 9.000. 9.000. Iya. 9.000 tuh apa ya? Chat satu hari. Chat satu hari 9.000. Nah tapi kita boleh nggak balesnya lama-lama gitu sebagai talent? Apa kayak harus kayak cepet? Iya harus gercep gitu. Ngerti nggak? Harus sebenarnya sih pengertian dari pinjem doi itu udah ada harusnya, karena talent itu juga punya kehidupan. Jadi Oke. bisa juga kalau misalkan talentnya lagi sibuk, biasa talent ngabarin dulu kalau maaf ya aku mau hilang 1 jam karena ada acara atau apa gitu. Yang penting kabarin sih. Terus Kayak nanti pacar setelahnya real life ada kayak ratingnya nggak? Bintang 5, bintang 4, kritik dan saran dari penggunanya. Nah, biasanya sih sebenarnya nggak ada rating, cuma ada review kali ya. Oh, review. Biasanya adminnya minta review ke kliennya kayak gimana sih. Jeremy 2/10 dia suka ngirim stiker aneh. Oh iya. Misalkan gitu. Misalkan, Jeremy 1/10 emotnya kebanyakan gitu. Waduh, iya. Bisa. Red flag ya. Bisa. Mau dong guys, kita lihat dong guys price list yang online tuh apa aja Iya guys. ada. Mau dong. Nah Nih, ini nih. dia. Price list pinjam doi. Chattingan tuh. Ketemuan, pap nih. Pap nih, telepon, video call, mabar. Oh main bareng. Kalian yang mana aja nih paketnya yang Pakai. kalian ambil? Sebenarnya sih semuanya ya. Oh semuanya diambil. Oke nggak apa-apa. Kalau Kathleen Aku sendiri semuanya. Semuanya Semua juga? talent rata-rata emang semua. Oh emang semua. Jadi Iya. harus bisa mabar juga. Kira-kira kalau mabar tuh biasanya diajakin apa? Kalau mabar belum tentu bisa sih. Biasanya lihat ke talent lain ada yang bisa atau enggak. Oke. Ya ML, gitu, FF, Apa tadi? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Mobile Legend. Gua juga tahu lu. Gue gak tahu. Gue nanya. Mobile Legend, Legend. PUBG gitu-gitu PUBG. ya. PUBG. Iya. MFF. Terus kalau pap dong muka kamu gitu. Kita harus foto gitu. Ya Pap. tergantung kalau minta dengkul dikasih dengkul. Pap dengkul. Duh. Iya sih benar. Iya tapi kalau pap ada batasan boleh minta apa nggak? Enggak sih, kayaknya muka doang ya. Iya, minta Iya. doang. Oh. Nggak ada yang pernah minta kaki gitu. Nggak ada. Enggak. Untungnya nggak ada. Nanya aja. Ini semakin seru ya obrolannya ya. Kayaknya untuk kaum jomblo seperti saya mungkin bisa kali untuk mencoba menggunakan jasa penyewaan pacar ini. Penasaran kan kalian kaum jomblo? Baru tahu kan ini ada jasa penyewaan pacar? Tetap di Love Alert. Balik lagi Love Unlock masih dengan tema yang sama yaitu sewa pacar. Yes. Ngomongin baper ya, aku pengen tanya gitu. Kan kalau kalian pernah dong lanjut baper sama customer kalian. Nah kalau ini ada nggak customer yang baper sama kalian? Kalau misalnya perasaan kan gak ada yang tahu. Jadi kita kasih pengertian kalau misalnya emang sama-sama baper ya udah. Ya udah apa? Ya udah apa? Aku
aku baper, aku juga lagi. Misalnya gitu kan. Terus yang kayak, yaudah aku keluar pekerjaan ini demi kamu. Sinetron abis. Kalau Jeremy pernah gak ada yang baper sama Jeremy gitu? Ya pasti pernah aja. Sombong banget. Wow. Gak usah sirik dong. Sorry. Pasti ada aja Terus sih. gimana cara lu buat nanggepinnya? Ya paling kasih pengertian juga sama. Kasih pengertian kalau ini cuma kerjaan doang, maksudnya nggak bisa real life. Tapi ada juga talent yang sampai pacaran beneran sama klien. Oh iya? Ada juga. Oh, keren ya. Mungkin bisa jadi ajang cari jodoh selain online dating juga ya. Apa dapat duit lagi? Iya, dapat duit lagi. Bener. Kan enak banget. Ya, tapi Satu kan pulau, kehokian dua juga pulau ya. terdayungi. Tapi Satu pulau, dua pulau terdayungi. kayak nggak gitu. Kayak nggak gitu. Gimana deh. peribahasanya, Pak? Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian kan. Oh iya benar. Nah, kalau orang tua atau teman-teman tahu nggak soal pekerjaan kalian? Kalau teman-teman mungkin yang terdekat tahu sih. Beberapa Oh, teman-teman. Kalau keluarga enggak. Keluarga enggak? Iya. Kak, kamu? Aku sendiri dari teman-teman terdekat tahu, cuman keluarga ada yang tahu sih. Ada yang tahu tuh siapa tuh? Kayak cuma satu tuh. Kakak, adek. Iya, kayak saudara sih. saudara. Iya. Tante Jeremy nih, masa ya? Cepu banget. Tante, Mas dengerin saya dulu tante. Lalu. Cepu. Nggak siapa tahu. Oh iya. Kenapa Jeremy untuk memutuskan nggak mau ngasih tahu? Karena emang kebetulan ngekos kan, jadi emang tinggal sendiri, jadi kayak emang agak kurang komunikasi sama keluarga aja ya. Oke. Gitu. Tapi kalian tahu nggak sih udah ada berapa banyak talent di aplikasi ini? Kalau talent mungkin Total banyak semuanya? ya. Aku kurang tahu kalau talent karena ada yang keluar masuk juga gitu. Oh gitu. Jadi kalau total aku kurang tahu sih. Tapi ada ininya, ada ratingnya setiap bulannya. Eh, Talent terbaik. Ada juga sih, tapi kita itu bukan per bulan, tapi per minggu. Oh per minggu. per minggu ada. Best doi minggu ini. Oh iya tuh. Performance kalian ke record. Ini Oh. acuannya apa? Ini dijadiin acuan sama orang gitu untuk memilih talentnya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Karena itu dari perolehan apa ya? Orderan juga. Semakin banyak orderan pasti duitnya makin banyak. Kalau jadi peringkat satu ada klien yang request kalian lebih dari sekali nggak? Kayak repeat order. Repeat order, say. Repeat order pasti ada sih. Ada ya? Iya. Karena paling yang kalau yang baper-baper gitu enaknya bisa repeat order. Enaknya Biasanya. bisa repeat order. Iya, jadi kayak aduh gua Oh iya. baper lagi sama Jeremy. Gua sewa 2 tahun kali ya. Wow. Oh langsung lama ya. Siapa tahu. Ya siapa kayak tahu. kontrak kerja jatuhnya Iya. ya. Ya 3 bulan probation lah. Probation dia kayak kontrak kerja ya. Tapi ngomongin dari ini kan dari sisi talentnya ya. Gue pengen tahu deh Marlo dari sisi customernya tuh seperti apa. Lo bawa customer ya ke sini. Gue mungkin lo kali, lo bawa. Enggak. Ya udah deh gue deh yang Nah, bawa lo yang bawa. customernya. Gue pengen ngobrol aja. Lo pengen dengar? Ya, Sharing. ini dia customer yang pernah menggunakan jasa penyewaan pacar. Welcome gadis. Yeay, halo gadis. Silakan duduk, silakan Gadis, duduk. apa kabar? Halo Om. Silakan. Oh, gimana? Halo Om. Halo Om. Ya ini silakan. Jeremy. Pernah nyewa Jeremy nggak? Pernah. Serius? Iya. Ini serius apa enggak sih? Serius. Pernah. Sambil duduk. Pernah nyewa Jeremy? Iya. Oh, nah. awkward. Jeremy kayak, aduh. Ingat nggak kapannya? Ingat kapan? Udah sering. Oh, udah repeat order. Ini Iya. yang lo udah, kalau cinta tuh emang gak ada yang bisa berhentiin, Jer. Apa ya? Oh, gitu. Ini gadis tuh waktu itu memutuskan untuk menyewa doi itu karena alasan apa? Butuh yang kayak ditemenin ke kondangan atau yang kayak kesepian atau apa? Mulanya itu sebenarnya disaranin sama teman kan, kayak di sini lu coba daripada no life, soalnya kan aku kan kerjanya dari pagi sampai sore tuh kerja, sore malam kuliah, malam kadang begadang itu ngerjain tugas kuliah, terus kayak gitu aja seminggu selama seminggu. Gadang ke pagi jaga kos, ya kan? Apalagi? Jaga lilin. Jangan dong, Bukan jaga dong. lilin, jangan. Bukan dong. Oh gitu, jadi maksudnya nggak ada waktu sebenarnya Iya, buat kalaupun kayak gitu. ada hari Minggu itu pun kadang ke proyek kan.
Oh, jadi bener-bener full ya waktunya ya. Iya. Mungkin untuk nongkrong juga nggak ada waktu untuk berkenalan dengan orang baru gitu ya. Oh, makanya kamu gunakan jasa sewa doi. Kamu jasa yang offline apa yang online? Lebih sering ke offline sih, soalnya kalau online kan chat ya. Heeh. Kayak Nggak punya waktu juga kan? Iya. enggak, bukan maksudnya Oh. Iya. Kayaknya bukan bener. dia nggak mau yang virtual gitu loh. Dia maunya yang secara langsung. Soalnya daripada mendingan iya kan? Kita semua juga iya. tahu kayak. soalnya kalau chat tuh bawahnya tuh pengen ngeledekin mulu kan. Ngeledekin apa tuh kalau Sedangkan boleh tahu? ini Mas Jeremy ini sweet talk gitu. Sweet talk! Bisa. Jadi kayak Dis. Sweet talk apa atau kayak gombalan maut apa yang pernah Jeremy kasih buat kamu gadis? Apa? Kasih tahu aku. sebenarnya nggak gombalan sih. Iya, apa? Tapi Apa? maksudnya waktu itu pernah lagi berangkat kerja pagi itu kebetulan lagi order chat 1 hari buat persiapan nanya-nanya dulu mau main kemana gitu kan. Oke. Terus kayak biasanya kan kalau chat itu good morning sayang gitu ya enggak Mas. Terus udah bunyi nih notif. Aduh please jangan ngechat sekarang karena lagi jalan kan kayak mau ngakak gitu loh kalau Oh iya kayak gitu. bener. Terus untungnya nanyanya lagi nggak ngomong chat itu. Jadi kayak Dia chatnya kayaknya apa? kurang cocok kalau chat gitu. Oh tapi kamu maunya secara langsung gitu. Good morning sayang. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Tapi siapa tahu ada nggak sih yang kayak kalian tuh jadiin kayak jasa kayak dari jam 5 pagi gitu nggak sih buat bangunin gitu-gitu sarapan bareng gitu? Bangunin subuh. Iya apapun yang supaya bisa Sarapan. dengar good morningnya Iya. gitu ada nggak? Sebenarnya ada. Oh ada aja ya. Apalagi waktu lebaran tuh untuk ngingetin Sahur tuh ada gitu. aja, ya. Oh gitu. Kali ini kan. Gadis, kamu udah berapa kali repeat order sama Jeremy? Kamu ingat nggak? Wow, 6 kali. Dalam kurun waktu berapa lama? Hampir 3 bulan sih. Oh, berarti sebulan kalau dirata-ratain 2 kali ya? Iya. Kenapa kamu milihnya Jeremy? Sebenarnya waktu itu belum sempat milih talent, tapi kayak langsung sama adminnya Jeremy. Oh ya udah. Terus kan reviewnya juga bagus. Terus ketemu dan emang humornya cocok lah humornya. Umurnya kamu umur berapa? Sorry? Humor. Oh, humor. Umurnya kayaknya nggak cocok deh. Umur. Oh, humornya cocok. Oh, gitu. Jadi kamu lebih nganggap Jeremy ke arah temenan gitu ya yang kayak seru juga ini jadiin teman. Iya. Jadi nyewa doi nggak selamanya yang harus kayak ke arah Pacaran. sisi Iya. cinta-cintaan dan segala macam ya. Nah, gadis, jadi misalnya kalau kamu yang ngajak pergi Jeremy gitu ke suatu tempat, ke kafe atau apapun itu, kamu yang bayarin. Iya kan aku kan customer-nya, jadi harus nge-cover Semuanya. semuanya. Ya. Oh gitu. Tapi kayak misalnya kayak tiket nonton gitu kamu juga? Iya. Oh, ini emang konsepnya gadun ya? Ini sampai transportasi dia pulang dan pergi kamu juga yang handle. Iya. Karena mereka itu kan jasa yang di offer dan mereka rasa itu udah cukup. Iya sih, bener sih. Ya kalau misalnya mereka mau datang ke, dekat ya nggak mahal. Kecuali kalau ngajak kayak ke Dufan, Puncak, ya tanggung sendiri. Iya sih. Karena Biasanya emang kemana sih ngedate-nya? Ke sebenarnya kalau orang-orang kan biasanya kan makan atau nonton. Aku nggak suka yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke yang have fun gitu kayak ke cafe dogi atau badminton atau ke galeri. Oh, date-nya in a positive way and in a Iya. positive place ya. Iya banget ya, gadis terinspirasi dari mana? Museum day. Iya, kenapa nggak mau yang kayak nonton, makan gitu? Ngebosenin gak sih? Bosenin. Bosenin. Tapi kayak sama Jeremy bisa dibikin nggak bosen sih. Iya. Coba deh, Jer. Deh. Jer, ini sumpah, ini bukan gue nanya, baca aja di prompter kalau nggak percaya. Jeremy, kalau lagi ngedate gimana sih? Keluarin dong jurusin sweet talk kamu. Iya, Gitu. coba Jer. Coba nih ke gadis nih. Contoh. Sebenarnya bukan yang tipe yang sweet talk sih sebenarnya. Apa dong? Oke. Gak tahu tapi emang ngalir aja. Jadi Oh. kalau ngobrol kan ngalir aja, bercanda juga ngalir aja gitu. Jadi nggak ada jurus-jurus atau apapun gitu Oh sih. gitu. Oh, kok apaan sih Marlo? Udah kalau dia tanya aja kalau mau nanya. Bukan, kalau gue kan kalau misalnya mau gombalin orang ada list bahannya ya gitu. Kalau lo sweet talk mengalir aja ya, emang dari darah lo. Emang skill aja bro. Brain lo skill aja ya. Iya bener. Kayak gue perlu belajar ya.
dari Jeremy nih. Tapi gadis pernah nggak yang kayak sharing-sharing sama temen-temennya kayak, gue udah nyobain itu loh. Jeremy loh. Bukan, gue udah nyobain Jeremy, nggak gitu. Gue udah nyobain nyewa itu loh, pacar loh, nyewa doi loh. Lu Paling yang tahu teman yang nyaranin itu, terus dia kayak bingung gitu kan. Lu gak ada baper-bapernya, Dis? Gak ada. Lu malah ngajak main dia mulu. Ya iya, main aja. berarti Jeremy malah seneng ya Oh kalau iya, nyoba gadis ya. iya. Iya, senang aja, seru-seru aja. Seru-seru aja. Bentar, jangan bilang teman kamu juga pernah menyewa Jeremy. Enggak. Oh enggak. Oh enggak. Takutnya rebutan jadinya ya. Iya. Takutnya schedule-nya bentrok. Iya kan? Lo kenapa nyawa di hari Rabu? Rabu tuh gue badminton gitu kan. Tapi kan gue juga harus museum deh. Yo, berantem sama temennya gitu kan kayak. Terus Jeremy datang, kamu pilih deh Jeremy, mau main mana? Ya udah, jam 9 sampai jam 12 aku sama gadis. Jam 1 sampai jam 3 gue sama dia gitu Wah kali. bener, bisa jadi double orderan Iya, ya itu double ya. order. Aduh, keren deh ini. Gue suka deh bisnis seperti ini. Ini menarik sih, bisa saya investasikan kepada diri saya sendiri Iya. sebenarnya. Iya. Oke, thank you gadis sudah mau sharing-sharing Thank you. soal pengalaman kamu ya. Kita dengerin lagi nanti dari sisi talent lain dan juga customer ya. Yes. Next kita bedah dari segi bisnisnya. Nah, Masih di Love Award. ngedate bareng Ben Malik buat beli cilok. Cakep. Ih, balik lagi di Love and Love. Aduh, masih dengan tema jasa penyewa doi ya. Dan sekarang di sini di samping aku sudah ada owner bisnis dari sewa pacar, ada Florencia dari Pinjem Doi. Nah, lo mau nanya nggak awal mulanya gimana? Kok bisa kepikiran gitu? Nah, aku mau nanya, lu kenapa? lebih ke lu kenapa? Energinya banyak banget. Ya. Ya. Oke, Florencia. Jadi kamu itu foundernya yang Pinjem Doi. Owner bisnis Pinjem Doi. Sendiri. Ada satu lagi sih. Oh, jadi bikin bantuin aku. berdua. Iya. Awalnya tuh dari mana sih idenya? Ide kamu tuh muncul dari mana? Sebenarnya sih aku udah tahu ya ini ada di Jepang, ada di Singapura, ada di US duluan kan. Cuman kalau di Indonesia tuh belum terlalu populer gitu ya. Oke. Terus habis itu kan aku ngeliat kan kayak ya kasihan juga sih orang-orang yang belum punya pacar gitu kan, atau enggak kayak misalnya baru putus gitu kan susah ya buat dapet pacar lagi tuh kan butuh PDKT dulu ya gitu. Nah di sini kita nyediain biar bisa langsung gitu, nggak usah PDKT dulu. Gitu. Instan lah ya ceritanya tuh. Kan berarti kan kamu melihat ini jasa ini udah ada di Jepang, Korea, US gitu. Terus kamu memang melihat di Indonesia demand-nya itu dan peluangnya juga banyak gitu. Iya, lumayan karena aku pas pertama coba juga udah lumayan banyak order gitu. Ternyata memang banyak yang suka gitu sewa pacar karena ya nggak dapet kita pungkirin gitu ya kalau misalnya ke kondangan gitu atau ke acara keluarga gitu kadang malu juga ya kalau nggak bawa pacar kan selalu ditanya pacar tuh mana Iya, gitu. bener. Nah jadi orang-orang yang punya kebutuhan kayak gitu sih. Ini awal mula kamu buka bisnis ini di tahun berapa? Baru tahun kemarin sih, akhir tahun kemarin. Oh, berarti akhir tahun 2022. Ya Allah, kamu mulia banget. Ini orang-orang yang nggak punya pacar jadi kan jadi bersemangat datang ke kondangan. Iya, Pahala kamu banyak tau Kak. Tuh, Amin. iya Allah. Emang bener ini kan alternatif ya. Florencia. Investigasi. Iya mau nanya aja. Waktu awal kamu pencarian talent tuh nyarinya gimana? Pertama sih open recruitment gitu kan buat talent-talent gitu. Terus habis itu ya diiklanin aja gitu di Instagram. Nah itu gitu. ada kayak kriteria tertentu gitu nggak? Oh iya, ada. Jadi buat kalau aku pribadi ya umurnya itu antara 18 sampai 25 gitu. Jadi minimal 18 tahun. Jadi ya udah legal lah ya gitu. legal. Ya, tahun ini gue terakhir dong buat Boleh, masih 25, boleh. Kak. Masih boleh. Ya, tahun terakhir. Aman masih boleh Iya. sampai Desember tuh. Iya, sampai November. Oh iya benar boleh, November. Terus habis itu selain umur, apalagi?
kriterianya? Terus habis itu pasti ramah ya. Terus kayak talkative. Kita kan di sini kan penyedia jasa harus bisa mencari topik gitu. Jadi kayak orang sewa di sini tuh bukan pacar pada real life yang kayak suka misalnya ada berantemnya, terus kayak diem-dieman gitu. Tapi kalau ada bosannya. aku nyewa terus aku mau udah berantemnya kayak kelihatannya real gitu. Ya boleh sih. Oh boleh ya? Boleh ya? Oke. Boleh aja sih Maksudnya kalau- kayak ntar ya senang-senang mulu kayak apa kayak Iya, kamu selingkuh ya gitu kayak tiba-tiba apa kayak tuduh gue sesuatu dong gitu. Ya agak aneh ya. Tapi ini ada rekrutmen pinjam doi is hiring tuh. Pacar and bestie, persyaratannya laki-laki atau perempuan? Ya iya bener, usia 18 sampai 25 tahun, berpenampilan menarik, attitude baik, mudah akrab, talkative, ramah dan perhatian. Oh gitu. Saya udah daftar tapi belum ada kabar. Kak, mau daftar? Saya good looking banget. Siap Abang Rismalian F. Tuh gue sebut full Instagramnya. Introvert kayak aku mah nggak akan bisa. Iya, Belum tentu ya. Enggak, introvert kayak dia nggak akan bisa jadi talent, tapi bisa jadi Customer. Kayak gadis tadi. Iya bener. Apa ya dia gadis ngapain ya? Kan introvert. Oh pergi sama Jeremy. Pergi sama Jeremy, Ya, masih ya, aja ya. lupa. Ya. Mm-mm. Florencia. Cuannya nih seperti apa sih? Lumayan sih. Sebenarnya awalnya udah kelihatan tuh ya cuan-cuannya karena baru buka pun udah banyak yang order gitu. Terus semakin lama semakin banyak testi gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang sih rata-rata 30 sampai 50 juta per bulan omsetnya. Gitu. Satu talent. Total. Oh total semua. Iya, 30. Kalau untuk talentnya itu dipotong berapa persen? Sekitar 30%. Oh 30%. 30%. Iya, dia 30% buat pinjam itu. Oh jadi jasa untuk aplikasi Iya, Indo karena itu kan 30%. kita kan butuh biaya juga kan buat marketingnya gitu, buat desain sosial media dan lain-lain gitu. Kita kan punya beberapa yang harus disiapkan gitu. Jadi biayanya masuk ke situ. Oke, gimana flow-nya dari orang request sampai mereka bisa jalan dengan talent itu lewat Iya. step apa aja tuh Kak Florencia? Ya, jadi kan pertama misalnya dia ngeliat-liat nih Instagram kita ya, ngeliat-liat. Terus habis itu tanya nih mau offline dong. Nah nanti adminnya tanya untuk di kota mana. Nah nanti dari kota mana kita lihat talent-talent yang ada di kota tersebut. Nah terus kita minta jadwalnya dari si customernya mau jam berapa, mau di tanggal berapa, lokasinya di mana, untuk acara apa, kondangan kah atau sekedar jalan-jalan biasa gitu. Terus nanti kita ajuin ke talentnya, kamu bisa nggak gitu. Nanti yang bisa baru kita ajuin lagi ke customernya. Nih ada listnya ini nih yang bisa. Nanti customernya yang pilih sendiri gitu. Gitu. Sekarang total talentnya ada berapa Kak? Sekarang sekitar 30-an. Oh 30. 30-an dalam 1 tahun. Banyak banget rekrutnya ya. Masih open rekrutmen Kak? Masih kita open Sok, terus. Open terus ya. Oh, Boleh sih Kak. Tapi ini talentnya ini ada kontraknya nggak? Nggak ada sih, karena ini kayak freelance aja gitu. Oh ini freelance aja, jadi nggak terikat kontrak ya? Tuh. Mau bisa gue kalau nggak Iya terikat kan? kontrak. Iya kan? Bisa banget. Butuh nggak Kak? Tapi aku ini tahun terakhir sih. Boleh, bisa. Sistem pinjemin doi dalam menjaga talentnya ini gimana Kak? Nah, bagi yang cowok terutama yang cewek biar tetap aman. Nah iya itu kan hal yang paling susah ya kayaknya. Buat yang kayak menjaga pertama kenyamanan, kedua keselamatan. Iya. Itu gimana tuh Kak? Jadi kalau misalkan kita mau ketemuan, ini kan orderan paling banyak itu ketemuan ya. Jadi pertama kita harus verifikasi KTP. Jadi kalau misalnya dari awal si customer itu nggak mau ngasih KTP, kita udah tolak gitu. Karena berarti suspected nih gitu. Jadi kita harus ya verifikasi aja. Terus yang kedua kita harus di public space. Jadi kayak misalnya di mall atau di cafe gitu kebanyakan sih. Jadi nggak boleh ke tempat-tempat yang sepi gitu. Terus transportasinya nggak boleh barengan gitu. Jadi pakai Ketemuan. transportasi umum. Iya, ketemuan pisah. gitu. Kak, kamu taunya mereka ketemuannya di public place atau pakai transportasi yang berbeda, gimana caranya? Jadi kebanyakan talent itu share location sih, share location ke admin, nanti kita pantau gitu ini udah di mana sih gitu. Oh, seperti itu. Jadi aman ya. Jadi terjamin juga ya Terjamin, keselamatan. iya. Tapi kalau mau muter-muter ke Jakarta berarti cuma boleh naik transportasi umum. Iya, kalau misalkan bareng boleh, tapi misalkan kayak di MRT gitu kan yang terbuka gitu. Kalau misalnya naik mobil pribadi gitu nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak Ngojek boleh. Jeremy ke Dufan nggak boleh. Nggak boleh pakai mobil pribadi. Ketemu di Dufan Bae. Iya. Shit, kasihan banget Jeremy. Tapi kamu melihat peluang bisnis ini akan semakin berkembang nggak di kemudian hari, di tahun yang mendatang? Menurut aku bisa sih semakin berkembang karena makin kesini juga kan makin banyak customer yang butuh gitu. Memang masih banyak gitu populasi jomblo di Indonesia sih kalau berdasarkan penelitian yang aku baca ya. Dia paling banyak di Asia Tenggara tuh Indonesia. Kenapa kamu tuh ngomong ngarahnya ke dia doang?
ke saya ya. Ya dia langsung bawa muka, populasi jomblo di Indonesia Abang banyak. jomblo, aku langsung bawa muka. Ini bagus nih buat saya investasi nih kayaknya nih. Berarti sleep call juga bisa ya? Bisa. Iya aku pengen di Nina boboin. Boleh, sama Jeremy boleh. Jeremy udah punya gadis kak. Ada talent lain nggak? Ada. Oh, Tapi iya. Jeremy bisa banyak. Mohon maaf, entarin nanyanya. Lu jangan kayak jadi nyari di sini ya. Tapi Kak kalau lagi sleep call, terus talentnya ketiduran duluan, kita bisa refund gitu nggak? Ya, Balikin duit gue orang dia 2 menit ngorok. kalau misalnya nggak nyaman boleh. Oh boleh, kalau nggak nyaman boleh. Nah ada batas usia untuk customer nggak? Untuk customer saat ini minimal 18. Minimal Maksimal? 18 tahun, maksimal. Maksimalnya belum ada sih. Ntar saya bilang bapak saya deh. kalau misalnya nih ada cowok 62 tahun, emang beneran masih single, belum pernah nikah, berarti bisa. Ya kalau misalkan Kalau kita ada yang mau nerima mah bisa. boleh, kalau misalnya ada yang mau nerima dan udah terverifikasi, yang penting verifikasi sih supaya aman gitu. Oh yang penting kan ada foto KTP-nya gitu. Iya. Balik lagi ya. Oh gitu, wow menarik banget loh ini bisnis ini. Tapi ini bisnis ini hanya aplikasi kamu aja? Apa ada aplikasi lain yang serupa, yang mirip? Kalau yang lain ada juga sih. Ada juga ya? Apa tuh Kak? Apanya tuh? Apanya? Ada juga yang Maksudnya sesama gitu. Iya sesama. Ada sih, aku nggak terlalu merhatiin sih, tapi ada aja. Tapi tapi ada ada. ya. Kayak kan orang jualan kan pasti ada yang lain kan, gak cuma Iya. satu kan. lain? Ada kompetitor lah ya. Ada kompetitor ya. Wow. Nih yang tadi kan online ada price listnya. Ada paket hemat dan menarik juga nggak Kak? Kayak waduh. Pakai hemat. Pahe 1, pahe 2, Iya pahe 3 kayak, gitu. waduh lagi nonton hemat nih hari Senin gitu atau yang kayak apa Oh gitu. ada ternyata Mamo. Ada paket gagal move on. Chat 1 hari dan 1 pub. Move on sih gue kalau udah chat sehari sama 1 pub. Tuh ada yang best sellernya tuh. Chat 3 hari dan 3 pub. Ada paket anti galau tuh. Chat 1 hari dan call 15 menit. Nah kalau lagi tengah-tengah ngobrol gitu kayak udah di 14 menit 59 kayak iya menurut aku pip gitu langsung kita Iya. matiin gitu. Oke sorry waktu anu udah habis gitu. Atau kayak kita remind dulu kayak kak diem dulu. 5 menit lagi nih kak gitu. Biasanya kita remind dulu sih, jadi kalau misalnya kelebihan dan customernya tetap ngobrol terus, itu kita pasti charge lagi gitu. Oh extra charge. Pembayarannya gimana? Via transfer? Transfer bisa, e-wallet kayak e-wallet bisa atau rekening Ini lebih kayak ngulik buat dia kayaknya ya. Nah, pembayaran. Talentnya ada yang lain apa enggak? Iya ya. Buat para jomblo ya, Ah. nggak usah sedih buat sendirian karena kalian bisa menggunakan aplikasi Pinjem Doi Betul. yang sudah Kak Florence ini cetuskan dan buat untuk kalian agar tidak kesepian. Terima kasih Kak Terima Florencia kasih, udah bikin Kakak. aplikasinya. Terima kasih juga udah berbagi informasi di sini. Kalian semua masih mau tahu kan dari sisi psikologisnya tuh kayak apa sih fenomena pacar sewaan ini? Jangan kemana-mana, tetap di Love Unlock. Kembali lagi di Love Unlock bersama saya yang sudah pasti dan masih dengan topik yang sama maksudnya di penyewaan pacar, jasa pacar. Kita bakal ngulik dari sisi psikologisnya. Seperti biasa kita ada Mbak Indah Sundari. Iya Mbak, emang kita seneng banget datangin psikolog. masa. Iya. Karena kan- Apalagi Karena kan apapun yang berurusan dengan perasaan itu pasti akan berurusan juga dengan psikis kita. betul. Iya kan? Menurut kamu nih ya, Yes. jasa penyewaan pacar ini Sebenarnya kan kalau kesepian itu proses yang wajar ya di manusia. Itu bagian dari emosi juga dong, sepi itu wajar. Nah, namanya kalau kita kesepian kan kita harus mencari cara untuk supaya kita tidak merasakan kesepian lagi. Kebetulan sekarang itu ada opsinya jasa nyewa pacar. Jadi sebenarnya itu jadi hal yang lumrah sih saat Lumrah ini ya. gitu. Karena emang ada fasilitasnya gitu loh. Oh, jadi nggak aneh ya? Nggak aneh Oh sebenarnya. gitu. tapi kan ini bisa dibilang positif untuk orang-orang yang membutuhkan kan. Ya. Kayak perhatian, kasih sayang, atensi, afeksi dan elokuensi. Wow, semua sisi. Banyak si Iya, lainnya. dan evakuasi. Evakuasi bener. Elaborasi. Iya. toleransi. Saya boleh lanjut ngobrol ya, jangan dilanjutin. Iya, oke. Tapi ada nggak dampak negatif yang bisa terjadi antara pemberi Jasa. jasa Oke. dan penerima jasa? Oke. Sebenarnya gini loh, kalau kita tuh udah nggak tahu batasannya, karena kan gini, ini kan batasan profesional sebenarnya ya.
konteksnya kerja gitu loh. Nah yang bahaya adalah ketika pekerjaan ini melibatkan perasaan, bukan nggak mungkin nanti salah satu pihak akan baper. Itu udah pasti. Udah pasti. Ya, udah pasti akan baper. Atau yang kedua resikonya untuk si pemberi jasa, ini mereka kan sebenarnya nggak sepenuhnya tulus dari dalam hati ingin menyayangi, ingin memberi perhatian. Mungkin akan ada momen dimana mereka akan ngerasa capek juga sebenarnya. Karena being fake jadinya kayak gue tuh sebenarnya nggak pengen loh kayak gini, tapi karena ini kerjaan gue mau nggak mau gue harus kayak gini. Itu nggak enaknya sebenarnya. Kalau dari sisi customer, itu akan mempengaruhi kesehatan mental nggak? Karena mereka kan pasti akan kayak merasa kesepian dan saat mereka mendapatkan kasih sayang mereka akan nagih terus. Yes, Aduh, betul. nge-repeat order, demand kasih sayangnya semakin tinggi gitu. Itu ada relevansinya nggak sama kesehatan mental di masa depan? Ada banget, karena akhirnya kan mereka akan ketergantungan sama sesuatu yang sebenarnya nggak real loh. Jadi ini kan sebenarnya bisa dibilang jasa untuk ya kepepet lah dalam tanda kutip gitu. Kalau emang nggak ada loh orang yang benar-benar bisa ngasih kasih sayang sama kita secara tulus, secara utuh, ya kita pakai jasa ini gitu. Tapi kalau misalnya nanti mereka udah nggak bisa membedakan mana realita, mana yang bukan, itu akhirnya bisa berdampak tuh ke kesehatan mental mereka. Jadinya addicted gitu loh. Yaudah pakai aja deh. Jadinya nggak mau berusaha untuk nyari the real pasangan gitu, the real one-nya gitu loh. Itu kalau dari sisi customer. Kalau dari sisi talentnya, berarti kan dia harus being fake, smile all the way, kayak ngasih kasih sayang yang sebenarnya ya gue belum tentu sayang sama dia. Nah itu akan mempengaruhi kesehatan mental mereka juga nggak? Nah nggak tahu nih, ini gimana nih kalian nih? Selama di kerjaan ini ngerasain enjoy, tapi emang ada sih capeknya. Capek kan? Pasti ada capeknya. Apalagi kalau udah kita berhubungannya lama, karena kan ada yang pakai 1 bulan juga untuk kontrak. Paling lama itu Semangat, dengan 1 bulan sama Jeremy, semangat. Ada pakai 1 bulan paling lamanya. Iya, paling lama 1 Itu bulan. offline atau online ya? Online, chat doang. Oke, tapi tetap aja mentally exhausted pasti. Iya. Pasti. Karena kan maksudnya gini, yang kalian hadapin juga belum tentu orang yang asik kan. Betul. Ya kan, belum tentu sesuai sama yang kalian harapin, dan itu kan kalian harus ngikutin caranya dia juga kan somehow. Wajar sih akhirnya jadi capek. Nah kalau kalian udah capek biasanya ngapain? Cara buat ngilangin rasa capeknya untuk kayak akhirnya udah deh yuk kita kerja lagi, profesional lagi. Bisa dia nyewa. gantian nyewa. Jadi dia yang nyewa. nyewa demi keberlangsungan perusahaan kita. Demi berlangsung pakai. Gue mau cerita tapi ini supaya gue putar aja deh uang gue gitu kan. Iya. Jadi nyewa. Kalian ngapain berarti? Kalau dari aku sendiri misalkan kalau aku udah capek, mungkin aku akan terima orderan dulu. Gitu. Jadi bikin happy diri sendiri dulu, baru nanti kalau udah hilangnya capeknya udah hilang, baru open order lagi gitu. Kalau Kathleen, Menggelis? Ya sama sih, mungkin kalau misalnya lagi capek-capeknya spend time dulu, sendirian dulu gitu, baru off dulu. Baru kalau misalnya emang udah mulai fresh lagi nih, baru open order. Mau naik dok? Oke. Saya mau naik dok. Ini dari sisi sebagai talent ya? Anda talent juga? Bukan, saya mikir kalau saya misalnya jadi talent gitu. Sudah terbiasa menjalankan ini dengan cara dalam tanda kurung berpura-pura. Nanti mungkin nggak itu jadi berdampak ke saya ketika saya beneran genuine suka sama orang, jadi saya mempertanyakan ini kok beneran apa gue kayak kerjaan gue ya? Iya. Itu mungkin banget nggak dok? Itu mungkin banget karena kan gini, kita berhadapan dengan sesama manusia juga ya gitu. Mencoba melakukan peran yang sama seperti in real life-nya kita nih gitu. Peran kalau nemenin pasangan tuh kayak apa, peran kalau teleponan sama orang yang disuka seperti apa. Mungkin banget ketika nanti kita ketemu sama seseorang yang literally kita suka di real life, kita malah jadi mempertanyakan ini beneran gue atau bukan, ini beneran yang gue mau atau enggak. Makanya bener banget tadi, penting banget yang Jeremy dan Kathleen bilang, harus tahu batasan gitu, harus take a rest, karena ternyata kan mereka juga mengakui sometimes mereka exhausted loh gitu. Berpengaruh berarti sebenarnya secara mental. Mungkin nggak yang kayak, itu kan tadi dari sisi talentnya kan, kalau kalian pernah nggak ngerasa yang jadinya dituduh sama orang, misalnya kalian deket sama orang nih, terus orangnya jadi nuduh yang kayak, lu lagi pura-pura ya gitu, pernah nggak? Cerita aja Jer, Cerita aja Jer, santai aja Jer. Kalau dari aku sih nggak pernah kayak gitu ya. Intinya nggak pernah. Karena selama ini kayak kliennya sih baik-baik semua sih, nggak ada yang bernegatif suzon gitu, nggak ada. Nggak ada yang gimana ya. Tapi by the way, mau tau dong kalian tuh sebenarnya menurut kalian tipikal yang introvert apa extrovert sih? Karena
setengah sih kalau aku. Kadang emang suka sendiri, kadang suka ekstrovert aja gitu. Herbivora ya? Ambivert. Iya, benar. Ambivert. Kalau Jeremy? Aku dulunya kayaknya introvert sih. Oke. Karena jadi 1 minggu awal sebenarnya capek banget, bahkan udah kayak ada pikiran gak lanjut di sini awalnya. Cuma lama-lama kayak makin terbiasa, jadi sampai Jadi sekarang enjoy. sih ya enjoy aja. Nah itu maksud gue, karena untuk orang-orang introvert ini kan jadi tantangan ya, ketemu orang yang berbeda tiap hari, penyesuaian, wajar kalau jadi tadinya ngabisin energi juga. Tapi akhirnya mungkin dia bisa beradaptasi karena yang mau nggak mau ini tuntutan pekerjaan dia gitu. Kalian punya nggak batasan-batasan yang kayak, oh gue nggak boleh kayak begini, mereka nggak boleh begini begitu apa gimana? Dari kalian sendiri di luar batasan yang udah Yang udah ditulis. ditentukan dari pinjem doi ya, dari kalian sendiri gitu, ada nggak? Kalau aku sih paling kalau waktu off date ya. Kalau off date itu batasannya sebenarnya kan elus-elus kepala atau nyender gitu boleh kan. Tapi kalau aku ngebatasin cuma pegangan tangan sih. Oh jadi elus kepala kamu nggak mau? Enggak. Senderan juga nggak mau? Enggak. Padahal aku anaknya senderan. Aduh. Itu lebih ke engsel leher sih. Iya, engselnya Butuh stroke-nya. sandaran. Ya, Senderan mungkin senderan ya. banget. Oh, itu berarti ada personal preference yang kamu nggak mau dan boleh disampaikan juga nggak apa-apa. Iya. Dan kliennya juga kayak oh ya udah gitu, mengerti gitu. Terus kalau misalnya kliennya bilang, lah tapi kan dipinjam doi boleh elus-elus kepala sama senderan. Iya. Itu gimana? Sebenarnya itu rules yang maksimal dibatasin sama pinjam doi itu batasnya cuma segini gitu. Jadi bukan harus kewajiban gitu sih. Oh, Oh, talentnya boleh improve gitu ya. Kalau Kathleen? Kalau aku sendiri juga mungkin lebih ke arah elus kepala juga masih nggak apa-apa ya. Intinya nggak berlebihan aja sama pegangan tangan boleh. Kayak elus kepala 2 jam gitu. Enggak Nggak, sih, ya. mungkin. Pegel Iya. pegel ya, Kak, ya. Lama banget. Lama banget. Tapi gue boleh nanya dikit gak sih? Boleh Boleh dong, dong, boleh boleh dong. silakan. Maksud gue gini kan, kalian juga punya real life gitu ya. Maksudnya ada orang dekat juga gitu sama kalian. Ada gak sih kekhawatiran dari kalian bahwa pekerjaan kalian ini akan berdampak ke hubungan kalian sama orang-orang terdekat atau pandangan orang terdekat ke kalian tuh gimana gitu? Itu ada gak sih ketakutan di kalian? Ketakutan pasti ada ya Kak. Cuman itu dia, kita ngasih pengertian dan juga yang tahu juga untungnya orang-orang terdekat aja sih gitu. Dan untuk pasangan ya itu dia, lebih baik milih sendiri dulu karena kan tubuhnya bisa nyakitin Resiko ya, Iya, betul. resiko. Oke. Ya berarti jadinya garansi yang harus dipertaruhkan itu tuh gitu. Kalau pekerjaan-pekerjaan kayak gini, either kita punya pasangan yang emang support banget, ngerti banget sama kerjaan kita, atau ya udah deh, mendingan sendiri dulu aja gitu karena tadi benar beresiko. Benar. Kalau Jeremy, diem baik. Set, takut lu mau gadis lu, Diem Set. baik. Kalau aku sih paling kalau untuk takut dengan pandangan buruk sih enggak ya, karena namanya juga nyari duit dan juga semua pekerjaan kayaknya ada resikonya nggak sih. Jadi ya udah maklumin aja. Gue suka banget bro sama statement lo bro. Sama Jeremy. Apa aja yang dia ngomong kayak lu suka. Heeh. Dia mau tiba-tiba kayang, keren banget lu bro, atletis. Iya, emang Keren Jeremy banget, doang. bro. Iya. Tapi gue punya pertanyaan. Menurut lo pas lo saat ketemu customer gitu ya, lo tahu nggak kalau customer itu baper atau nggak sama lo? Iya, Emir. Kalau aku Cie, pribadi lebih apa? kadang suka ketebak sih, karena kan Ketebak. kalau misalnya kayak contohnya aku sendiri suka sama orang pasti suka salting sendiri sih. Jadi pasti itu sih pasti agak ketebak. Perilakunya beda gitu Kalau ya. customer kamu aktor, yang kayak dia pura-pura acting. Iya. Yang kayak dia tidak tahu aslinya acting. Siapa tuh kayak gitu? Ada nggak? Ada yang pernah kejadian nggak? Mungkin ada kali Mungkin ya, Iya. mungkin ya. Kalau Agak Jeremy, ketebak. Jeremy? Ya aku kurang. Lu mah perhatiin. banyak nih pasti nih. Gini. Nih. Ya juga paling apa ya? Mungkin ada, tapi aku juga nggak pernah nanya yang ke arah kesana-sana sih. Maksudnya itu kan hal yang pribadi ya. Iya. Jadi aku nggak nanya. Kamu nggak nanya kayak Kayaknya Jeremy ini tipe orang GTGG. apa itu? Gue tahu gue ganteng. Asik. Jadi kayak gue nggak tahu. GTGG kayaknya dia. Gue tahu gue ganteng. Mungkin, iya. Tapi ada rules yang kayak nggak boleh tukeran ini nggak kayak Instagram atau kayak nomor HP juga ada nggak? Nah kalau untuk hal-hal pribadi itu tergantung talent sih. Maksudnya dari bebas admin tuh itu. nggak ngelarang. Chattingnya lewat apa? WhatsApp biasanya. Oh, berarti udah tukeran nomor dong dari awal. Iya biasanya talent punya 2 nomor sih, nomor pribadi sama nomor buat kerjaan. Oh. Supaya terpisah lah ya kayak Iya. kehidupan dan pekerjaan. Oke.
Wow, menarik banget ya pembahasan kali ini ya. Iya. Apalagi untuk kaum jomblo ya. Menarik Dapat insight, dapat jawaban alternatif dari kesepian kalian Bisnis selama model yang cukup menarik ya Benar. untuk kita terapkan di kehidupan era Gen Z milenial Benar. dan perkembangan Benar. visi misi terhadap estimasi dalam sebuah filsafat Indonesia. Wow. Ya. Dan menurut gue ini peluang bisnisnya kayak gede banget. Benar, benar. Gede banget ya. Tapi kalau dari sisi psikolog kan tadi yang penting itu selama tahu batasannya, Yes, betul. selama tidak mengganggu mentalnya dan tahu di mana kapan harus beristirahat. Yes, Gitu. betul. Oke, Mbak Indah silakan closing statement Halo? dari yang paling pakarnya. Pakarnya Mbak. Oke, sebenarnya kalau dari gue sih apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjain itu kan tergantung di kitanya ya. Selama kita tahu resikonya, kita siap untuk menanggung itu. Jadi ya nggak apa-apa kita mau ngerjain apapun gitu. Cuman balik lagi untuk para penyedia jasa, kita harus tahu batasannya, betul yang tadi dibilang, tahu kapan waktu istirahatnya, tahu bagaimana mengontrol diri kitanya sendiri. Dan bagi para penerima jasanya harus tahu juga bahwa di luar sana ada dunia yang lebih realistis yang dimana kita bertanggung jawab untuk mencari hal itu yang lebih realistis gitu. Jadi jangan terlalu tenggelam dengan sesuatu yang sifatnya sementara dan sebenarnya bohong gitu. Mama kita nggak perlu closing statement. Nggak perlu, itu ini udah bagus, Ini udah udah bagus. perfect. Jangan kita hancurkan Marlo. Iya, benar. Emang dan juga emang karena kita nggak punya ide. Nggak punya, iya. Buat Soalnya closing dan statement. apa, Nggak nggak punya. disuruh Nggak kebetulan. disuruh, nggak Iya. ada persiapan ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih kasih juga Jeremy semuanya. dan Enggelis. Siapa namanya? Kathleen. Iya kan? Ya kan, terima kasih sudah datang. Sampai ketemu juga teman-teman yang menonton dimanapun di episode selanjutnya di Love Unlock. Yes. Bye Jangan bye. lupa juga lagi.